Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat walafiat. Amin. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar materi Quran hadis bab surat Al-Fatihah. Mari belajar surat Al-Fatihah. Yang kita pelajari adalah lafaz surat Al-Fatihah, arti dari surat Al-Fatihah, dan penjelasan surat Al-Fatihah. Sekarang kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sekarang kita baca surat Al-Fatihah menggunakan metode An-Nasr, yaitu membacanya per kata dan dengan artinya. Ayat yang pertama, Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Sekarang ayat 2. Alhamdu, segala puji. Lillahi, bagi Allah. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Ayat 3. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Sekarang ayat 4. Maliki, yang menguasai. Yaumiddini, hari pembalasan. Sekarang ayat 5. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Ayat 6. Ihdina, berilah kami petunjuk. As-sirata, jalan. Al-mustaqima, yang lurus. Sekarang ayat terakhir, yaitu ayat 7. Sirata, jalan. Alladzina, orang-orang yang an'amta, telah Engkau beri kenikmatan. Alaihim, atas mereka. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang dimurkai. Alaihim, atas mereka. Waladdallina, dan bukan orang-orang yang sesat. Nah, sekarang kita belajar penjelasan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Disebut Al-Fatihah karena berada di permulaan Al-Quran. Dan surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, termasuk golongan Makkiyah. Ummul Al-Quran juga sebutan dari surat Al-Fatihah yang artinya induk Al-Quran, karena isinya mencakup seluruh isi Al-Quran. As-Sab'ul Masani artinya adalah 7 ayat yang berulang-ulang, karena selalu dibaca dalam sholat pada setiap rakaat. Oleh karena itu, surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam setiap sholat dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, sekarang kita belajar beberapa isi kandungan dari surat Al-Fatihah. Yang pertama, keimanan kepada Allah, yaitu bahwa segala puji dan ucapan syukur atas nikmat itu hanyalah bagi Allah. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, di sini kita juga dilatih di dalam menyelesaikan segala perbuatan itu dengan membaca Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah.
ya, seperti contohnya setelah mengerjakan tugas dari ustazah membaca alhamdulillah, setelah melaksanakan pekerjaan rumah atau mencuci piring, kemudian menyapu dan lain sebagainya, membaca alhamdulillah. Nah, sekarang yang kedua, hukum-hukum dan pelajaran, yaitu jalan kebahagiaan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, sekarang isi kandungan yang ketiga, yaitu kisah para nabi dan kisah umat terdahulu yang mendapat kenikmatan dan kisah umat terdahulu yang menentang kepada Allah. Ini terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ayat 6 dan 7 ini sangat berkesinambungan karena di situ terdapat doa yang mana kita meminta kepada Allah agar kita ditunjukkan ke dalam jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus yaitu jalan orang yang diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu jalan orang yang taat dan menyembah Allah. Nah, jalan itu adalah jalan para malaikat, para nabi, para ulama, orang yang jujur, orang yang teguh, dan orang-orang yang soleh. Nah, di situ juga kita meminta kepada Allah dijauhkan juga dari perbuatan yang mana di situ menyesatkan. Nah, ini adalah beberapa isi kandungan dari surat Al-Fatihah. Nah, sekarang tugas kalian adalah menulis surat Al-Fatihah mulai dari ayat 1 sampai 7 menggunakan artinya dan menulis isi kandungan dari surat Al-Fatihah. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.